Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar, serta ada tamu kita dari lembaga tahfiz Ustaz ya, tahfiz Quran dari Inhu ya, dari Indragiri Hulu Jauh ini. Jadi setelah ini mungkin nanti beliau yang akan menyampaikan. Jadi sedikit kita sampaikan bersyukur kita kepada Allah. Ini udah yang keberapa nih Bu sejak hari raya? Yang kedua ya, berarti pembukaan udah ya. Jadi alhamdulillah, karena di sini kita biasa wirid fikih tentang hal-hal yang menyangkut ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertama kemarin halal bihalal. Iya. Ya halal bihalal. Karena tiap hari pun halal bihalal bagus Ustaz ya. Karena bagaimanapun itu perintah Allah bahwa setiap kita haruslah saling memaafkan. Jadi mungkin setelah Idul Fitri saya habis sholat langsung balik kemarin. Ibu-ibu sholat di kampung atau di sini? Masih bagian, tapi kita nggak ketemu ya. Jadi mau saya rasanya hari raya ke rumah ibu. Cuman karena habis sholat saya langsung balik, ya langsung pulang kampung. Ya setelah selesai prosesi khutbah Jumat kemarin saya langsung pulang. Nah, jadi nggak jadi di sini. Tentu mudah-mudahan Allah memaafkan kita dan kita semua juga saling memaafkan. Karena tujuan dari semua Ramadan itu tentu akhirnya kita menang, kita menjadi suci kembali, dan insya Allah seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya ada 3 hal ya, sebagai mukadimah ya, sebelum kajian kita lanjutkan, bahwa yang pertama yaitu menaburkan maaf. Artinya apa? Saling memaafkan. Karena dengan memaafkan inilah Allah juga memaafkan kita. Al-Quran sendiri tegas mengatakan wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia. Jadi Rasulullah saja orang maksum, dia mau minta maaf. Masa kita yang banyak dosa ini tidak mau minta maaf? Kalau memaafkan mudah mungkin ya. Yang susah itu apa? Meminta maaf. Rasul saja mau minta maaf. Coba kita baca kisahnya di Haji Wada. Ya. Terakhir Nabi juga mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang tersakiti? Karena Rasul takut nanti ketika berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada masalah antara manusia dengan manusia, maka dia tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jenazah itu sudah berdiri, kalau ada hutang piutang, kalau ada salah dan janggal, ada dendam kesumat dan segala macam, maukah kita memaafkannya? Maaf, kan itu biasanya. Supaya apa? Supaya kita bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang salah dengan saya, kata Rasulullah? Adakah pernah saya tersakiti hatinya? Tentu sahabat tidak ada yang jawab, diam semuanya. Tidak ada yang mau jawab. Rasul nanya lagi, adakah persoalan antara saya dengan sahabat semua? Semua sahabat terdiam semuanya. Mana mungkin ada Rasulullah salah dengan para sahabatnya? Tapi Rasul juga manusia biasa. Berdiri salah seorang sahabat, semuanya tanggung, kaget. Kok berani ada yang berdiri? Ada ya Rasulullah, saya. Terkejut sahabat semuanya. Maka Rasul berkata, apa salah saya dengan engkau? Dulu waktu perang, engkau pernah memukul saya. Engkau pernah memukul saya. Entah sengaja engkau tanda, tapi pernah saya dipukul.
Maka Rasulullah mengatakan, kita balaslah hari ini. Maka Rasul memerintahkan sahabat untuk mengambil cambuk onta yang tadi, disuruh sahabat mengambil. Padahal Rasul dalam keadaan sudah sakit. Dengan berat hati Fatimah menyerahkannya. Siapakah sahabat yang berani menuntut ini? Namanya adalah Ukasah. Berani betul dia dengan Rasulullah. Maka berdiri Abu Bakar, hai Ukasah, pukullah saya. Jangan pukul Rasul, pukul saya. Umar pun berdiri, pukul saya, jangan pukul Rasul. Rasul mengatakan, tak bisa manusia menebus dosa manusia yang lain. Ibu yang meninggalkan sholat, saya berdosa atau enggak? Tidak ada. Ibu berdosa dengan seseorang, datang anak ibu, ke saya aja lah balas, bisa enggak? Tidak bisa. Maka Rasulullah menyuruh Ukasah berdiri, Ukasah pun berdiri. Dibawa cambuk tadi. Ya Rasulullah, aku memukul, engkau memukul aku di badan aku, tapi ketika itu baju kau sobek, aku tidak pakai baju. Maka aku juga mau engkau buka baju. Tentu sahabat yang lain marah. Kok bisa begini? Sampai-sampai Umar berdiri menghunuskan pedangnya. Hai Ukasah, lancang engkau. Rasulullah menenangkan kembali, disuruh duduk lagi. Maka Rasul pun membuka bajunya. Ukasah datang langsung memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ukasah? Saya pernah mendengar engkau yang bersentuh kulitnya dengan Rasulullah maka tidak disentuh oleh api neraka. Maka Rasul mengatakan, wahai sahabatku, saksikanlah ini adalah ahli surga. Maknanya apa? Rasul maksum tapi tidak segan untuk meminta maaf. Ini baru salah sedikit.
Apa kata pemuda tadi? Tidak ada apa-apa. Itulah yang kau lihat, itulah amalan saya, tidak ada yang lain. Apa yang kau tengok itulah amalan saya, tidak ada yang lain. Sampai 3 kali dia bertanya. Akhirnya menjelang pulang pemuda tadi memanggil, hai Amr bin As, ada satu amalan yang saya lakukan. Yang pertama, saya tidak pernah mempunyai dendam dengan orang lain. Tidak pernah punya dendam, tidak pernah sakit hati. Yang kedua, saya tidak pernah dengki dengan siapapun. Umpama tersirat, Rasul tahu Amr bin As lagi kena marah sama ayahnya, langsung dia pergi, nggak langsung pulang. Amalan pemuda tadi tak ada apa-apa, biasa saja. Cuman ada 2 yang selalu dia jaga. Apa? Yang pertama, hatinya tidak pernah sakit hati. Karena orang pun apa sakit hati, nggak mulai curiga. Kalau dia tidak, hatinya selalu melihat orang-orang di sekelilingnya itu dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama apa tadi? Tebarkan maaf. Setelah itu apa tugas kita sekarang? Ibu kan sudah maaf semua, udah ya. Masuk tahap kedua, apalagi membersihkan hati. Dengan bersihnya hati, insya Allah kita terhindar dari sakit. Kan sakit itu sering datang gitu. Pernah dokter ditanya itu, kenapa dok saya sakit? Naik tensinya tinggi, kenapa? Rupanya 70% faktor psikologis. Psikologi. Bahasa kitanya faktor busuk hati. Apa sekerennya apa tadi? Psikologi. Rupanya karena busuk hati tadi. Ibu tuh pulang dia dari pesta. Ibu kan sering undangan, apalagi habis lebaran ini kan. Tiba-tiba ibu tadi pulang pesta, langsung naik. Matanya berkunang-kunang. Kenapa ada ibu ini? Dipanggil lah dokter. Dicek yang kayak balon-balon hitam tuh apa namanya tuh. Dicek tensinya. Hampir 200. Dokter nanya, ibu tadi di pesta makan kambing? Tidak ada makan kambing. Makan soto ayam, soto daging? Enggak juga makan soto daging. Ibu tadi makan banyak? Enggak juga makan. Itu pun dijaga, nasi putih aja sedikit, ambil cabai sedikit, itulah yang saya makan. Kok tensi ibu naik? Rupanya bukan karena kambing naik tensi ibu tadi. Rupanya ibu tadi menengok kawan pakai kalung besar. Pakai apa bu? Pakai kalung godang besar. Pas ke kanan nampak pula gelang orang tuh besar juga. Langsung tensinya naik. Rupanya kalung orang tuh dibeli di pasar bawah, imitasi. Bukan emas, dia kira emas. Langsung tensinya naik. Itu faktor apa tadi itu? Jadi yang disalahkan apa yang jadi kambing hitam? Kambing, gulai. Itu kan salah kan? Yang salah kelapa. Ibu tuh kepandai seperti itu sekarang tuh. Yang salah itu gerupuk, yang salah itu apa? Kepala kambing, akikah disalahkan pula orang akikah. Kenapa mantai kambing? Rupanya yang salah itu apa? Hati. Makan kambing pun tidak makan kambing, tetap tensinya naik. Karena apa? Susah menengok orang senang menengok orang susah. Itu berarti hati kita belum terjaga. Masih ada dengki, iri hati, segala macam. Ini yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Paham ya? Setelah maaf kita tebarkan, setelah hati kita bersihkan, pasti muncul sifat yang ketiga. Apa itu? Mau saling berbagi. Ada rumah tahfiz sekarang. Udah dites langsung Ustaz ya. Infak. Jadi orang yang rajin berinfak dermawan, berarti dia sudah memaafkan orang.
hatinya sudah bersih. Kenapa muncul nanti sifat pemurah atau dermawan? Muncul nanti sifat dermawan, berbagi kita dengan orang lain. Akhirnya kita jadi pemurah, tidak kikir. Inilah hasil kajian tarbiyah kita selama Ramadan itu. Maka halal bihalal ini yang terjadi pada hari ini, kita tebarkan maaf ke semua orang. Yang kedua apa lagi? Kita bersihkan hati kita. Karena hati itu terbagi 3. Ibu, hati yang mana yang mau ibu? Yang pertama namanya qalbun marid, hati yang sakit, yang model tadi itu. Asal nampak orang dikit udah naik tensinya. Asal nampak mobil baru tensinya naik. Asal nampak orang renovasi rumah langsung degup jantungnya bini-bini, tahannya. Kenapa? Qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim
jadi makanan perut, lama-lama jadi kotoran. Harta tadi mengatakan fa'abqaitani, engkau kekalkan aku. Dikekalkan oleh Allah sampai kita menghadap Allah. Oh, rupa takdir ibu tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sampai di neraka, tunggu dulu. Ini ibu dulu berbuat baik dia. Apa? Dia jadi donatur rumah tahfiz 100.000 tiap bulan. Kekal uang tadi. Uang tadi menjadi kekal. Fa'abqaitani, maka engkau mengkekalkan aku, kata harta yang 100.000 yang ibu keluarkan tadi. Bayangkan bagaimana Allah membalas berkali-kali lipat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan dia lebih kekal. Disebutkan di situ, dia lebih kekal. Ibu-ibu rahimakumullah. Selanjutnya harta tadi bicara lagi dia. Apa kata harta tadi? Anal an, saya hari ini, kuntu dulu, aduku, aku ini adalah musuhmu. Fal an harisatu, dan hari ini aku yang akan menjaga. Dulu harta itu rupanya musuh. Maknanya apa di sini musuh harta di sini? Kalau enggak hati-hati kita menggunakannya, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu amanah. Jadi harta itu dua pertanyaannya, Bu. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan? Halal enggak didapatkan? Habis itu apa lagi? Sudah baik dah engkau gunakan. Atau jangan-jangan harta tadi digunakan kepada yang tidak bermanfaat. Maka harta itu mengatakan, dulu aku ini adalah musuh. Fal'an, hari ini hari satu, aku yang akan menjaga engkau. Kalau ibu ingin dijaga, tidak usah bodyguard cari, tidak usah mencari pengawal-pengawal. Rupanya penjaga yang terbaik itu apa? Sedekah. Itulah penjaga yang terbaik. Sedangkan penyakit saja, dawu mardakum bis sadaqah, obatlah penyakitmu dengan sedekah. Rupanya ketenangan jiwa itu baru muncul ketika kita berbagi. Nikmat enggak, Bu? Ketika ibu lewat di jalan, ada orang yang minta-minta, ibu belikan nasi kotak, dia makan dengan bahagia. Bahagia enggak kita? Bahagia. Jadi rupanya memberi itu mempunyai efek kebahagiaan yang kuat dengan kehidupan kita. Dan ini adalah salah satu inti dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia masuk rukun Islam. Apa? Zakat. Tapi kenapa orang barat yang banyak menunaikan? Pernah saya dengar cerita orang barat pergi dia berwisata ke Bali. Sampai di Bali, dia duduk-duduk berjemur, dia nengok antri orang bersalin. Bersalin itu apa? Melahirkan. Antri orang bersalin. Muncul sifat dermawannya. Dia pulang, dia ambil rekening, dia ambil uangnya, dia bawa ke Bali, dia bangun rumah sakit bersalin gratis. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa engkau seperti itu? Padahal dia bukan muslim. Inilah kebahagiaan saya yang kuat yang saya rasakan. Bayang ibu, padahal dia bukan Islam. Tapi ketika dia berbagi, rupanya disitulah letak kebahagiaan kita. Apalagi kita sebagai muslim. Ada kebahagiaan bukan saja di dunia nanti, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita baru sampai ke jalur berbagi tadi? Yang pertama, harus kita saling memaafkan. Kalau maaf sudah tidak ada, kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Yang kedua, setelah kita berbagi tadi, apa tugas yang kedua lagi? Bersihkan hati kita. Tazkiyatun nafs, bersihkan hati kita. Karena kebersihan hati inilah yang menyampaikan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di awal ngaji itu yang kita tanamkan. Dua syarat amal itu sampai kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Ilmu sudah kita ngaji. Bahkan bab salat kita sudah tamat di fikih ini.